Di atas meja diletakkan uang kertas. Itu adalah uang pesangon dan asuransi jiwa seseorang. 100 juta. Itu konyol. Dia berpikir lebih baik mati karena kanker daripada diberi jumlah uang segini. Seorang hunter veteran yang telah bertahan selama 15 tahun melawan monster di garis depan. Tapi tanpa kekuatan super, dia paling banter adalah Hunter F-Rank yang posisinya di guild hampir sama dengan sumpit sekali pakai yang digunakan sedikit lebih lama. 3 tahun setelah debutnya sebagai hunter, dia bergabung dengan guild dan bersama mereka selama 12 tahun sejak pendiriannya hingga posisinya saat ini. Tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa semuanya hanya bernilai 100 juta. Dia mengerti. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain, tetapi dunia menginginkan seseorang yang berharga daripada hanya seorang pekerja keras. Karena dia hanya sebuah sumpit tanpa nilai, dia kira itu adalah akhir yang tepat untuk sebuah sumpit. Bahkan sekarang dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya yang datang untuk menyerahkan 100 juta won. Ini seperti seorang pelayan dari seorang pelayan. Nah, ini lebih baik baginya. Melihat bagian belakang wanita yang sedang pergi meninggalkannya, dia menyandarkan punggungnya ke tempat tidur di kamar rumah sakit. Dia merasa kesal. Itu karena penyakit yang dideritanya yang tidak bisa disembuhkan. Ada sesuatu yang aneh di hatinya yang tidak bisa dilihat, dan dokter juga tidak tahu apa itu. Dia cukup tenang ketika dokter memberitahunya bahwa peluangnya untuk hidup melewati tahun ini sangat tipis. 15 tahun. Dia hunter F-rank terpanjang dalam sejarah. Mempertimbangkan bahwa waktu aktivitas rata-rata hunter yang tidak kompeten adalah sekitar 1 hingga 2 tahun, dia telah hidup lebih lama dari yang diharapkan. Karena itu, para hunter, yang tidak tahu kapan mereka akan mati, mengalami kesulitan memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi. Dan jika mereka meninggal, uang asuransi akan diberikan kepada keluarga mereka. Tapi, dia tidak punya keluarga. Itu sebabnya uang asuransi jiwa datang kepadanya, yang akan mati. Tidak ada orang yang mengeluh, jadi 100 juta adalah 100 juta. Keluarga Hunter F-Rank, yang meninggal atau pensiun di masa lalu, telah menerima setidaknya beberapa miliar. Namun sekarang berbeda. Dia bahkan tidak bisa meneteskan air mata dalam situasi yang mengerikan ini. Dia tidak akan merasa seperti ini jika tubuhnya dibiarkan mati di medan perang oleh monster. Itu bukan karena kehormatan, tetapi gagasan bahwa dia lebih baik mati untuk monster daripada kematian yang menyedihkan ini mendominasi pikirannya. Dia ingin mengeluh. Dia ingin segera lari ke Guild Master dan bertanya padanya apakah dia akan membuangnya ke pinggir jalan seperti ini. Namun, dia tahu Guild Master, Lost Day, berdarah dingin, dan mungkin akan tetap diam sampai dia mati dan kemudian menyelesaikan masalah. Waktunya terbatas, hari ini dan besok. Tapi, bahkan jika tidak ada batasan waktu, seorang hunter biasa saja tidak bisa melawan perusahaan besar. Dia menyandarkan kepalanya di tempat tidur dan menghela nafas. Prosedur pelepasannya pun tidak sulit. Ambil banyak obat penghilang rasa sakit, tekan tombol di gelang jika Anda sakit, dan jika Anda mati sensor akan bereaksi dan rumah sakit akan mengurus sisanya. Saat dunia berubah karena kemunculan monster 30 tahun yang lalu, tidak jarang bisa mengeluarkan pasien yang sekarat sepertinya. Tidak ada cukup kamar di rumah sakit, dan tidak ada yang bisa menghentikan seorang hunter, yang berada di ambang kematian, dari diam-diam mengakhiri hidup mereka di luar rumah sakit. 30 tahun kemudian semuanya telah berubah, tetapi sistem waktu itu masih tetap ada. Villa tua berlantai 5. Dia tinggal di gedung runtuh yang dibangun lebih dari 50 tahun yang lalu. Jika ada satu masalah adalah tidak ada lift. Setengah tahun yang lalu sesuatu yang tidak diketahui mulai membatasinya dan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang intensif. Sedikit aktivitas kasar akan mengejutkannya dan menyebabkan dia pingsan. Dia hidup dengan bom di hatinya. Dengan kata lain, di villa 5 lantai dia harus beristirahat puluhan kali di tangga untuk sampai ke kamarnya di lantai 4. Dia sekarang terjebak di rumah, jadi dia akan makan banyak makanan pengiriman yang belum pernah dia coba. Awalnya, perjamuan terakhirnya tidak akan semewah itu. Ring, ring. Dia baru saja sampai di kamar dan sedang menyandarkan kepala ke sofa ketika ponsel cerdasnya berdering. Ruang obrolan grup, yang memiliki total 7 orang berbunyi terus-menerus menanyakan kabarnya yang baru keluar dari guild. Dia bingung bagaimana mereka bisa tahu, ruang grup adalah semacam janji yang kami semua buat 15 tahun yang lalu untuk menempuh jalan para hunter. Kami semua debut pada saat yang sama,
Tetapi sekarang setelah waktu yang lama berlalu, setiap orang berada di jalur yang berbeda. Beberapa menjadi superstar kelas dunia, beberapa menjadi hunter peringkat S, dan yang lainnya menjadi guild master dari guild besar. Di sisi lain, dia masih hanya seorang hunter di bagian bawah F-rank karena semua orang melampauinya. Dia tidak terlalu menyukai obrolan grup ini, dan dalam suasana hati yang buruk. Dia berpikir untuk meminta bantuan, tetapi itu mungkin tidak mungkin. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan mereka, tapi bertanya-tanya apakah mereka bisa mengguncang Lost Day. Awalnya, dia jarang mengobrol di sini, tetapi dia pikir dia akan mengatakan setidaknya satu kata karena itu akan menjadi yang terakhir kalinya, jadi dia menekan balasan. Dia memberitahu mereka berita pengunduran dirinya, tetapi dia selalu enggan mengungkapkan isi hatinya, jadi sangat sedikit orang yang tahu. Namun, penghiburan terakhir adalah bahwa banyak rekan lama dan hunternya yang entah bagaimana mendengar berita itu mengunjungi dan menghubunginya lagi. Segera ada setumpuk bunga dan hadiah di kamar rumah sakit ketika dia kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Hubungan yang dia buat selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia harus melalui semua ini. Padahal, dia hanya karakter pendukung, dan bukan pahlawan tragis yang meninggal karena penyakit yang tak tersembuhkan. Setelah membuang ponselnya, dia memeriksa surat yang datang saat dia pergi. Sebagian besar dari mereka adalah sewa bulanan, tagihan air, tagihan ponsel cerdas, dan penyelesaian permainan, tetapi ada beberapa hal yang menonjol. Itu adalah undangan asosiasi Hunter. Dia merasa itu tidak masuk akal. Itu adalah pemikiran yang masuk akal ketika dia membaca judul surat itu. Mereka telah mengundang berbagai Hunter veteran dengan setidaknya 10 tahun pengalaman untuk membahas industri Hunter. Sangat jarang bagi Hunter untuk bertahan hidup selama lebih dari 10 tahun. Sejujurnya, jika Anda mengecualikannya, Anda bisa menghitung dengan satu tangan berapa banyak yang ada. Dia bahkan tidak bisa pergi. Seorang Hunter yang tidak kompeten yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun akan segera mati. Membiarkannya terlipat dan memeriksa surat-surat yang tersisa, dia melihat sebuah amplop putih di antara yang terbaru. Itu terbuat dari bahan yang sangat tidak biasa. Dia ingin tahu apa dia pernah menyentuh kertas lembut semacam ini dalam hidupnya. Tidak ada pengirim yang dilampirkan. Itu hanya surat biasa dengan kata-kata kepada Yoseodam ditulis dengan indah. Perlahan dia membuka amplop itu dan menemukan selembar kertas di dalamnya. Sebuah kalimat aneh muncul. Apa Anda ingin hidup? Pada saat ini, dia berpikir dia pasti sudah kerasukan. Kalau tidak, bagaimana bisa tiba-tiba muncul kalimat aneh tersebut? Menganggukkan kepalanya pada kalimat aneh yang tiba-tiba muncul. Kata-kata itu memudar, dan dia melihat kalimat lain. Apa Anda ingin terus hidup? Kata-kata itu memudar lagi. Jika Anda bisa berumur panjang, apa Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang? Apa Anda tidak bosan dengan kehidupan tanpa bakat, kemampuan, kekuatan, uang, atau umur? Kata-kata itu memudar lagi. Jika Anda bisa berburu dengan tangan Anda sendiri para pahlawan yang membuat Anda memasuki jalan pecundang dan mengambil bakat mereka. Maukah Anda melakukannya? Mengambil dari orang lain dan menjadikannya miliknya. Itu adalah logika yang mungkin hanya digunakan di era hukum rimba. Tapi entah kenapa dia tersenyum, dan mengangguk dengan sedih. Dia berkata, ya. Sebuah hologram tembus pandang muncul di depan matanya. Hidup Anda yang tersisa, 10 hari 21 jam 39 menit 23 detik. Itu tidak lain adalah sisa hidupnya. Hologram menunjukkan bahwa dia memiliki setidaknya 10 hari lagi untuk hidup. Kemudian hologram tersebut mengajukan untuk dia mendatangani sebuah kontrak. Dia sebentar berpikir. Tubuhnya sekarat di tempat pertama. Dia tidak pernah menjadi orang yang percaya tahayul, tetapi tanpa sadar dia ingin menggenggam untaian harapan terakhir ini. Untuk alasan itu, tidak ada orang yang tidak setuju di sini. Lalu hologram mengatakan bahwa kontrak telah disetujui.